Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia Riset Badan mencapai Pangan 13 juta Dunia ton mencatat setiap setiap tahun. orang di Indonesia Terbesar berpotensi 70% membuang sampah di kalangan ekonomi menengah adalah sampah makanan. Indonesia tidak merasa bersalah atas sisa makanan yang kita Indonesia ada. Apa yang sedang terjadi? Mayoritas limbah makanan di negara maju dihasilkan oleh konsumen sendiri. Sedangkan di negara berkembang, makanan bisa menjadi limbah sebelum sampai ke tangan konsumen. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan dalam perjalanan dan bahan pangan mati atau gagal. Berdasarkan data dari Economic Intelligence, tercatat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Catatan tersebut juga didukung dari hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan sejumlah lembaga mengenai hasil studi komprehensif terkait food loss and waste di Indonesia pada tahun 2021. Menurut kajian tersebut, sampah makanan yang terbuang di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23-48 juta ton per tahunnya, atau setara dengan 115-184 kg per kapita dalam per tahunnya. Di Indonesia sendiri, timbunan food loss and waste ini didominasi oleh jenis padi-padian seperti beras, jagung, gandum, dan produk-produk yang terkait. Hal ini juga telah dikaji dalam kajian sebelumnya. Adapun jenis pangan yang prosesnya paling tidak efisien yaitu adalah sayur-sayuran, di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia. Apakah yang menjadi penyebab meningkatnya sampah makanan? Adanya masyarakat yang dinilai masih kurang paham terkait pengelolaan sampah makanan, di mana kelebihan bersih dan perilaku konsumen ketika memesan makanan yang terlalu banyak. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, mengajak seluruh pemegang kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi, mulai dari sumber hingga ke pemrosesan akhir dengan menetapkan target Indonesia bersih dan bebas sampah pada tahun 2025. Di mana 30% untuk pembatasan sampah dan pemanfaatan kembali dan 70% untuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang dukungan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara bagi pengelolaan sampah di daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan kapasitas pengolahan sampah, terutama sampah organik yang selama ini belum menjadi prioritas. Tidak semua makanan dapat bertahan lama meskipun disimpan di dalam kulkas, di mana dalam jangka waktu tertentu kandungan gizi atau nutrisi akan semakin berkurang. Lalu, bagaimanakah dampak yang dihasilkan? Sampah makanan yang terbuang akan menumpuk dan tertimbun. Ketika makanan mulai membusuk dan terdegradasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan, di mana gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Akumulasi sampah dan gas metana pada TPA dapat memicu terjadinya bencana ledakan sampah. Hal ini juga bisa menyebabkan longsor yang tentunya dapat memakan korban jiwa. Secara tidak langsung, sampah makanan dapat merusak ekosistem. Apabila air lindi masuk ke aliran sungai, hal ini akan merusak ekosistem pada sungai. Pembuatan 1 kg daging sama saja dengan membuang 50.000 liter air yang digunakan dalam produksi daging. Diketahui juga terdapat 70% air di dunia digunakan dalam agrikultur untuk bercocok tanam. Selain itu, kita juga menyia-nyiakan minyak bumi yang digunakan dalam proses membajak sawah menggunakan traktor, yang mana memerlukan bahan bakar yaitu minyak bumi. Lalu, bagaimanakah usaha kita untuk meminimalisir pembuangan sampah makanan? Surplus Indonesia memiliki model bisnis dan kegiatan yang sedikit berbeda. Utamanya, Surplus Indonesia berbasis teknologi digital yang mana memungkinkan pengguna untuk mencari produk makanan dari toko terdekat sehingga dapat membelinya sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga yang lebih murah. Black Soldier Fly atau biasa disebut dengan maggots, merupakan organisme yang dapat membantu manusia dalam mengolah sampah organik, sehingga dapat digunakan untuk mengurai sampah makanan. Kemudian, kita dapat mengubah perilaku konsumsi makanan dengan cara memasak atau membeli porsi makanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Kemudian, kita juga dapat mengolah kembali makanan yang masih layak. Namun, sebelum kita mengolah kembali makanan yang masih layak, pastikan terlebih dahulu bahan tidaklah busuk atau rusak yang dikarenakan serangan mikroba atau binatang. Bahan yang sudah membusuk dan rusak tersebut dapat berpotensi mengandung kuman dan penyakit. Thanks for watching. Senpai Jumpology.